sebenarnya terlambat ya, tapi mudah-mudahan ya lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali atau kita tidak paham sama sekali ya. Dan inilah pengalaman yang akan saya sharing. Next. Silakan dilanjut next. Nah ini ya mungkin apa secara hukumnya itu apa gitu ya yang ada di Al-Qur'an, karena kan kita pasti akan mengacu kepada Al-Qur'an bagaimana healing atau penyembuhan. Tadi ada yang jawab ya, penyembuhan jiwa. Bagaimana Al-Qur'an ini bisa menyembuhkan gitu kan, kita taunya dari mana ya, taunya ya dari Allah ya, dari Al-Qur'an, dari surat Al-Isra ayat 82 bahwa Allah berfirman, dan kami turunkan dari Al-Qur'an suatu yang menjadi obat penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nah ini ya yang kadang-kadang mungkin kita tidak Al-Qur'an sering kita baca, tapi Al-Qur'an juga ada selalu misalnya ya, tapi kita kadang-kadang tidak sadar bahwa Al-Qur'an itu bisa menjadi obat ya, bisa menjadi penawar atau penyembuh gitu kan. Jadi kadang-kadang mungkin karena kita merasa sekarang udah di kehidupan modern, masa iya sih gitu ya, kita dengan membaca Al-Qur'an atau misalnya membaca ayat-ayat tertentu saja kita bisa sembuh atau bisa tenang gitu kan, merasa nggak yakin gitu ya. Mungkin seperti itu, tapi ya inilah mungkin saatnya kita harus merasa beriman atau maksudnya merasa yakin dan mengimani bahwa Al-Qur'an itu memang sebagai syifa atau sebagai penyembuh. Nah, ini penyembuh apa saja kira-kira gitu ya. Next. Nah, ini dari Ibnu Qayyim dalam kitabnya Zad al-Ma'ad menjelaskan Al-Qur'an adalah penyembuh yang sempurna dari seluruh penyakit hati dan jasmani ya. Nah, ini hati dan jasmani berarti jiwa dan raga ya. Demikian pula penyakit dunia dan akhirat. Tidak setiap orang diberi keahlian. Nah, ini makanya mungkin kita akan bahas lebih dalam. Ini kan disebutkan tidak setiap orang diberi keahlian dan taufik untuk menjadikannya sebagai obat. Jika seorang yang sakit konsisten berobat dengannya dan meletakkan pada sakitnya dengan penuh kejujuran dan keimanan, penerimaan yang sempurna, keyakinan yang kukuh, dan menyempurnakan syaratnya, niscaya penyakit apapun tidak akan mampu menghadapinya. Ya, tidak penyakit apapun. Nah, ini ya jadi berarti semua penyakit. Nah, kepada sahabat yang sakit, Nabi kerap kali berpesan, bagi kalian ada obat penyembuh, yakni madu dan Al-Qur'an. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Al-Hakim. Sebagai asyifa, orang beriman diimbau banyak-banyak membaca Al-Qur'an karena ia adalah obat penyembuh. Ya. Next. Nah, ini kita manusia di dunia ini polanya itu adalah kita hidup dari satu masalah ke masalah yang lain. Kita hidup mungkin masalahnya berbeda-beda, levelnya berbeda-beda sesuai dengan apa? Sesuai dengan kemampuannya ya. Jadi Allah itu tidak akan memberikan masalah atau memberikan ujian yang tidak sesuai kemampuan. Ya, jadi kalau kita sadari memang masalah saya, masalah para sahabat M Syari pasti beda-beda gitu ya. Tapi ketika kita hidup ini pasti ada masalah gitu ya. Jadi karena memang sudah sunatullahnya seperti itu. Jadi kita hidup pasti ada masalah. Ya kalau nggak masalah anak, ya masalah dengan suami, atau misalnya masalah dengan saudara, masalah dengan siapapun ya yang ada di sekeliling kita. Biasanya seperti itu. Nah, saya pun demikian gitu ya, dulu ada masalah gitu kan, dan memang sadarnya itu telat mungkin ya. Jadi sangat menyadari ya bahwa diri ini banyak sekali kekurangannya. Saya berkarir di bidang fashion, dulu punya usaha usaha fashion. Itu memang menuntut
rutinitas atau aktivitas yang tinggi, ya, yang tinggi terus, kemudian, eee, kadang-kadang kita lupa. Jadi kalau misalnya ibadah itu, eee, yang wajib-wajibnya aja gitu, mikirnya gitu ya, yang wajibnya jadi kita, ibadah wajib udah merasa, ya udah kita ini udah sholat, udah misalnya kalau pas Ramadan kita saum gitu kan. Jadi seperti itu aja gitu rutinitasnya nggak ada tambahan ibadah yang lain gitu, dan kurang apa ya namanya, kurang paham juga gitu karena nggak ini juga bukan orang pesantren juga ya, bukan bukan ini. Jadi maksudnya ya, hidup itu mengalir aja begitu gitu kan. Tahulah, pelajaran kita harus sholat gitu kan waktu SD, SMP kan belajar agama itu aja gitu kan. Masya Allah gitu kan, ilmunya tuh hanya itu aja ketika kita belajar waktu sekolah, nggak pernah ke kajian, ya waktu SMA pernah ke kajian ya, kajian setiap Ahad di Masjid Salman, itu aja gitu kan. Nah setelah nikah, kita malah sibuk dengan kehidupan, iya kehidupan dunia ya, kehidupan dunia yang mungkin, kita anggapnya ya memang seperti itu ritmenya gitu kan setelah selesai sekolah, kita kerja, atau kita nikah, ya itu rutinitas dijalankan gitu kan, tanpa merasa kita harus harus cari ilmu lagi, tanpa merasa kita harus, paham agama gitu, nggak seperti itu gitu. Jadi kita karena kita merasa sudah saya sholat sih tiap waktu misalnya gitu kan, tapi kadang-kadang sholatnya telat gitu, nggak tepat waktu gitu, merasa biasa aja. Nah, sampai akhirnya itu juga kan, benar-benar, kaget gitu ya. Sampai akhirnya kaget pada suatu saat saya ada merasakan sesuatu yang berbeda. Ya berbeda pada diri saya gitu kan. Waktu itu di kantor, waktu itu malah, lagi ada acara mau itu, ngundang ustad gitu kan, ngundang ustad, kita, ngeriung gitu kan dengan karyawan semua. Terus tiba-tiba badan saya ini, aneh gitu kan. Tiba-tiba aneh, merasa, "Ini kenapa?" Gitu kan, kok ada sesuatu yang ingin keluar gitu, ingin ingin muncul. Terus memang akhirnya saya nggak bisa menguasai diri, kayak teriak-teriak aja gitu, nggak jelas gitu kan. Jadi semua juga kaget, "Ya kenapa tiba-tiba seperti itu?" Gitu kan. Nggak ada nggak ada apa, nggak ada penyebab gitu kan, karena kan kita lagi ngeriung aja, nggak biasa seperti itu. Tiba-tiba saya teriak-teriak, teriaknya kenceng banget dan itu tuh seperti bukan saya gitu. Dan ini semua ya, suami, terus kemudian yang karyawan juga, terus anak-anak itu heran, kenapa kok bisa begitu gitu kan. Tiba-tiba teriak-teriak dan yang paling mengherankan, tiba-tiba badan saya jadi kayak ular gitu kan. Jadi kayak meliuk gitu kan, meliuk ke yang lagi duduk tuh jadi kayak, meliuk aja di itu, di apa, di karpet gitu kan, meliuk gitu di karpet dan itu, saya setengah sadar gitu, setengah sadar terus kemudian akhirnya karena memang qadarullah itu ada ustaz di situ gitu kan. Eh, jadi dibacakan ayat, terus kemudian saya teriaknya lebih kencang lagi kayak kesakitan gitu, terus muntah ya, muntah, terus sadar gitu. Jadi kalau pas muntah keluar tapi muntahnya bukan muntah makanan ya, muntahnya itu kayak busa gitu, kayak kayak apa, kayak eh, angin muntahnya gitu. Tapi itu sakit banget gitu kan, sakit. Jadi kayak muntahnya itu dari perut, terus kemudian keluar. Oh, dan saya tuh harus kayak berteriak ngebuka mulut selebar-lebarnya gitu pas muntah itu kayak gitu gitu kan dalam dalam pikiran pun seperti itu gitu. Terus muntah, akhirnya sadar. Tapi nggak lama gitu lagi gitu. Terus gitu kan. Nah, itu sebenarnya menderita sekali gitu. Kenapa kok begini gitu. Dan saya juga heran kenapa kok seperti ini gitu. Dan itu apa kesurupan muntah itu berlangsung sampai malam hari sampai paginya seperti itu. Sampai waktu itu Ustadz tuh nggak pulang gitu kan, terus aja mendampingi. Nah itu dari hal seperti itu, dari pengalaman seperti itu, yang tadinya kita tuh merasa biasa-biasa saja, merasa nggak ada apa-apa, tapi tiba-tiba ada kejadian yang seperti itu dan itu di luar dugaan
Dan saya pun sebelumnya belum pernah melihat orang yang seperti itu gitu kan. Terus kemudian menimpa diri sendiri. Nah, ini yang membuat heran gitu kan, apa gitu yang terjadi. Dan itu memang akhirnya berlangsung terus sampai 1 pekan. 1 pekan gitu. Jadi apa nggak sadar gitu kan, terus muntah-muntah lagi, teriak-teriak lagi gitu aja apa setiap hari gitu ya. Jadi nggak bisa tidur dan lain-lain. Nah, coba next ya. Ini kalau diceritain jadi panjang nanti nanti nggak selesai. Nanti keburu ini. Silakan lanjut. Nah, nah ini kita ada kaitannya ya ini dengan penyakit kolbu. Jadi penyakit kolbu itu adalah amarah, iri hati, gibah, buruk sangka, fitnah, gitu ya. Ini adalah penyakit-penyakit yang bisa menyerang siapapun, ya, menyerang siapapun, terutama wanita. Wanita kan mainnya perasaan, ya, mainnya eh, ya pasti itu baper gitu kan. Nah ini pasti akan terjangkit ini ya, amarah, iri hati, gibah, buruk sangka, fitnah. Nah, bagi sahabat yang memang, wah saya sih udah terlepas dari ini, itu alhamdulillah gitu kan. Kalau saya ternyata mungkin ini penyebabnya gitu kan, ada penyakit kolbu. Nah, ini kan di sini ada Quran surat Al-Hujurat ayat 12, jauhilah olehmu sebagian besar dari prasangka atau buruk sangka atau suudzon, ya. Sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah keburukan, dosa, ya. Nah, ini dari buruk sangka kita biasanya jadi marah, kemudian jadi iri hati, jadi gibah, ya. Kalau misalnya kita ada teman langsung ngegibah tuh gitu kan. Si itu mah gini 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 gitu kan. Langsung gitu kan. Terus mungkin fitnah juga gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, itu boleh jadi saat itu gitu kan, saya gitu kan dari apa ke hari-hari ke belakang itu ada penyakit kolbu di diri saya. Sehingga apa? Sehingga ketika ada serangan dari luar, itu kan kalau misalnya kesurupan gitu, itu jelas itu ya kalau misalnya teriak dan lain-lain itu jin atau setan yang masuk, ya. Jadi seperti itu. Nah, kenapa bisa masuk? Kenapa bisa masuk? Karena kolbunya sakit, gitu. Kolbunya ada penyakit, kolbunya ada noktah, gitu. Dan noktah-noktah ini ketika kita tidak taubati, gitu ditaubati, ketika kita tidak sadar, kita pelihara terus ya, kita pelihara marah, kita pelihara dendam, pelihara iri hati gitu kan, buruk sangka. Nah, itu akan menjadi tempat yang nyaman buat setan gitu, ya. Terus ya, nah ini terus kemudian pengaruh luar yang tadi masuk, itu kan pengaruh luar itu bisa saja ain, ya, ain, bisa saja sihir, ya, bisa juga nasab atau misalnya jin keturunan yang dulu keturunan kakek atau buyutnya dulu punya benda-benda apa benda-benda yang suka di ini ya suka di apa namanya tuh disembah gitu kan. Nah itu bisa bisa menurun gitu kan ke kita. Nah yang tadi yang kayak ain sihir atau misalnya nasab itu bisa masuk ketika kita memang ada penyakit dalam hati kita, di kolbu kita ada noktah-noktah. Nah noktah ini biasanya terjadi, kenapa sih kita di kolbu kita akhirnya ada apa terjadi ini gitu kan, terjadi penyakit hati. Biasanya kan dalam kehidupan tadi kan, dalam kehidupan itu kita bergaul, misalnya kan, terus kemudian apalah kita punya apa berpartner atau misalnya kita punya sahabatan tiba-tiba misalnya kan eh, apa ada orang-orang yang membuat hati kita nggak nyaman atau misalnya kita merasa nggak enak gitu. Terus kemudian kita eh, apa kolbu kita sepertinya wah ini sakit hati saya gitu kan, terus nggak memaafkan. Nah itulah ada nanti satu titik noktah di kolbu kita.
Terus misalnya apa kalau kita lagi kemana, misalnya seringan ini nih, ke pasar misalnya gitu kan, kesenggol apa gitu, kesenggol beca misalnya gitu kan. Terus kemudian kita, aduh, kesel gitu kan misalnya gitu kan, kesel kenapa sih kok nyenggol saya ini lagi ini. Nah itu, kalau kita nggak istighfar, kalau kita nggak memaafkan itu jadi lagi noktah gitu kan. Terus misalnya ada apa, kita di grup gitu kan, di grup WhatsApp, terus, kita misalnya komen tapi nggak ditanggapi, terus, "Ih kenapa?" Langsung gitu kan hati kita misalnya kan, merasa, "Ih nggak kenapa kok orang ini nggak apa, nggak menghargai kita," gitu kan, atau misalnya nggak bales, itu jadi noktah gitu kan. Nah semua itu yang, segala sesuatu kejadian yang anggap kita negatif gitu kan, kita menganggap kejadian itu negatif, nah itulah yang akan menjadi noktah dalam kolbu kita gitu, dan itulah yang harus dibersihkan gitu. Next coba ya. Nah itu akan menjadi luka batin. Jadi kalau kata psikolog ya, luka batin itu adalah suatu tekanan yang terus-menerus, tekanan negatif yang akhirnya mengganggu kondisi mental seseorang. Nah ini gitu ya, jadi ada sedikit aja masalah orang baper, itu langsung jadi noktah dalam kolbu gitu. Eee, Kesinggung, nggak kebagian pembagian daging kurban misalnya gitu kan. Kemarin kurban nih kenapa saya nggak kebagian, langsung gitu kan, langsung nggak enak gitu. Nah itu seperti itu ya. Nah boleh jadi saya saat itu gitu kan, sebelum tahu masalah ini, seperti itu orangnya gitu kan. Kalau ada orang yang gimana langsung nggak enak, langsung nggak nyaman, langsung pengen, apa, marah gitu kan. Langsung pengen ya langsung sakit hati, marah gitu kan. Karena boleh jadi, orang-orang yang biasanya berkecimpung di bidang kreatif ya, berkecimpung di bidang desain atau kreatif, itu, biasanya sensitif, ya sensitif gitu. Jadi sensitifnya ke kolbu-kolbunya juga sensitif gitu. Dia bisa kreatif menghasilkan suatu karya, tapi sensitif orangnya gitu, karena memang, dilatih untuk sensitif. Maksudnya dilatih untuk sensitif apa? Jadi kan kalau ngedesain baju atau membuat suatu produk itu kan dipikirin gitu ya, ini detailnya kayak gimana, ini pantasnya gimana, matching-nya kayak gimana. Jadi akhirnya kan sensitif. Kalau misalnya ada yang miring aja dikit, atau misalnya ada yang, nggak matching gitu kan, langsung pengen komentar, gitu. Nah itulah yang kadang-kadang kebawa terus, gitu, kebawa terus sampai akhirnya kolbunya juga seperti itu, sensitif gitu. Kalau ngelihat yang agak mislek atau misalnya, orang cemberut dikit gitu kan, kita langsung sensitif gitu. Nah itulah yang, eee, menjadi kolbu kita akhirnya bernoktah, ya noktahnya itu bertambah tambah tambah, jadi ketika ada serangan masuk dari luar, itu langsung gitu ya, langsung nggak ada benteng gitu, nggak ada kolbu kita nggak ada benteng, nggak bisa dibentengin, langsung tembus gitu, langsung masuk gitu, langsung bereaksi gitu, itu ya, langsung bereaksi. Nah, di sini, mengapa kita bisa punya luka batin? Apa penyebab luka batin? Luka batin itu adalah asumsi. Nih, asumsi ya, kita berarti asumsi mah bisa benar, bisa enggak, ya sebenarnya gitu kan. Dari cara kita merespon suatu keadaan atau suatu kejadian, yang mana asumsi ini dipengaruhi oleh pengalaman hidup kita, gitu. Jadi ini baru asumsi sebenarnya. Kadang-kadang, orang itu kayaknya begini ya, gitu kan, padahal itu asumsi ya. Padahal orangnya mah enggak begitu, gitu kan. Seperti itu. Jadi asumsi yang berkembang terus negatif ya asumsinya gitu kan. Next. Nah, ini pengalaman sementara ini saya sambil matiin suka sambil teram. Ini saya juga aneh. Kalau bicara gini suka sambil gitu. Nah, ini pengalaman hidup itu seperti pola asuh, bagaimana kita dibesarkan, tradisi atau budaya suatu daerah, suatu tempat, perjalanan hidup ya. Nah, itu tadi ya perjalanan hidup, kita punya teman, punya sahabat, punya apa segala macam gitu kan. Terus keilmuan, mungkin kita apa, eee, sekolah gitu kan dan dapat ilmu dan lain-lain.
yang akhirnya kita punya asumsi baik atau buruk terhadap suatu kejadian gitu. Jadi pengalaman hidup itu seperti itu. Nah, jadi kan, bisa macam-macam tuh, kalau menurut saya itu mah nggak apa-apa gitu kan, ada yang gitu kan, "Enggak, itu nyakitin," gitu kan. Itu tuh sebenarnya gini, ada yang seperti itu. Nah, begitu asumsi kita melihat sebuah kejadian itu buruk atau negatif, maka kesan negatif inilah yang membuat hati kita terluka. Dan kondisi batin ini yang seringkali mendramatisir. Nah, didramatisir. Oleh siapa didramatisirnya gitu. Jadi didramatisir suatu keadaan itu yang memperparah kondisi luka itu. Yang mendramatisirnya itu tentunya adalah si S, ya, setan, ya, yang mendramatisir. Padahal itu nggak apa-apa sebenarnya. Padahal itu biasa aja. Tapi kalau ketika didramatisir oleh setan, itu akan jadinya membuat kita jadinya kesel, galau. "Ah, ini saya pantas sakit hati. Itu udah melukai saya," gitu kan. Nah, seperti itu, ya. Didramatisir. Yang tugas mendramatisir itu ya setan, gitu kan. Karena setan mah udah janji kan, sama Allah janji, "Saya akan menggelincirkan manusia." Nah, tapi setan juga, dia mengalah atau kalah dengan orang-orang yang apa, orang-orang yang ikhlas. Itu kan ada ayatnya ya. Jadi, setan, karena katanya saya sudah dicap, masuk neraka sama Allah itu gitu kan, karena kesombongannya, terus kemudian tangguhkan apa, dia minta ditangguhkan kan, setan itu minta ditangguhkan untuk menggoda manusia dari segala sisi, dari atas, dari bawah, dari semua sisi, pokoknya semua celah dia ada gitu kan. Mau itu level keimanan manapun, mau itu ustadz, ustazah, mau selevel apapun, setan ada di situ. Karena tugasnya dia ya sudah berjanji, pokoknya saya akan mengganggu orang-orang, manusia gitu kan. Tapi yang tidak bisa saya ganggu adalah orang-orang yang ikhlas. Gitu, ya. Orang yang ikhlas, bener deh. Tadi saya ngetes di Instagram, di feed dan di story, sudahkah hati kita ikhlas memaafkan? Gitu kan. Banyak yang jawab belum, belum, belum katanya gitu. Sadar ya, sadar, belum berarti belum ikhlas. Nah, itu konsekuensinya apa? Gitu. Nah, terus gini, qadarullah Ustadz itu ya Dr. Zaidul Akbar juga bikin status ini gitu kan, tiba-tiba bikin status yang apa, eee, mengobati penyakit hati itu katanya ya, luka hati itu mahal sekali gitu. Emang bener gitu. Kalau tidak diobati dengan Al-Qur'an, itu mahal banget. Coba deh misalkan kita punya penyakit hati, terus kemudian nanti diistilahin yang zaman-zaman sekarang, anxiety gitu kan. Terus apalagi lah pokoknya nama-namanya keren-keren aja gitu kan, padahal itu penyakit hati sebenarnya gitu ya. Terus nanti obatnya apa? Nah, kalau kita nggak mengarah ke Al-Qur'an, nanti obatnya mungkin ada penenang, terus ada juga yang komen, ini aja katanya apa, meditasi katanya gitu kan. Nah, sebenarnya kalau buat orang muslim, ngapain meditasi, kan kita ada sholat malam, qiyamul lail gitu kan, di situ aja curhat gitu, sebenarnya kayak gitu kan. Jangan mencari yang lain-lain gitu, yang sebenarnya akhirnya penyembuhannya juga nggak tahu gitu, sembuh apa enggak, sembuh beneran atau malah ketika meditasi itu si setannya nambahin gitu kan, nambahin kan kita mengosongkan pikiran gitu kan, mengosongkan pikiran terus masuk deh setan yang lain, setan yang pura-pura baik. Kalau setan itu kan bisa pura-pura baik, bisa pura-pura soleh, bisa pura-pura dia menolong, padahal bohong gitu. Seperti itu. Jadi banyak sekali bisikan-bisikan setan yang mungkin manusia itu merasanya, wah itu kebaikan, wah itu adalah, apa, pertolongan, gitu kan, itu ilham, gitu kan. Padahal itu bisikan setan yang ujung-ujungnya nanti menjerumuskan. Nah ini pokoknya masalah dengan si setan ini ya, ini, saya sendiri mengalaminya banget gitu kan. Ada bisikan-bisikan gitu kan, yang parah itu kalau bisikan gini, eee, bisikan kalau ini bener ya, nyata.
Kalau saya lagi bepergian di jalan tol, pengennya loncat, gitu kan, pengennya loncat buka pintu. Nah, itu bisikan setan, gitu kan. Nah, makanya mungkin, banyak kejadian orang bunuh diri, orang yang loncat dari atas, itu dibisiki sama setan, gitu. Seperti itu. Nah, hati-hati kalau kita mengosongkan pikiran dengan cara-cara yang tidak syar'i ya, meditasi segala macam, itu bisa setan yang masuk, gitu. Mungkin kita nggak ngerasa, oh kita tenang. Terus apalagi gini, setel musik yang mendayu-dayu atau setel musik yang menenangkan. Ih, setan juga ahli loh untuk membuat tenang manusia gitu kan, lewat lagu-lagu. Nah, harusnya apa? Harusnya dengarkan aja murotal. Kalau kita tidak membaca, dengarkan murotal gitu. Jadi setelah kejadian-kejadian seperti itu, jadi terapinya saya memang mendengarkan ayat Al-Qur'an dan baca sendiri gitu ya. Baca dengan suara yang keras gitu. Sudah dizaharkan gitu kan. Seperti itu. Dan itu sangat-sangat membantu. Awalnya memang susah karena itu tadi ada setan ya, ada setan yang menghalangi, ada jin yang menghalangi yang mungkin memang sudah masuk masuk ke dalam diri saya entah berapa ratus. Karena nggak mungkin satu, bisa ratusan. Udah dimuntahin satu, keluar lagi, sakit lagi, muntahin lagi. Wah, capek banget gitu. Mungkin ada teman-teman pengalaman di sini, kalau saya biasanya apa nulis di sebentar ya, ini saya pengen ini dulu. Nah, biasanya saya nulis di apa di IG Story itu suka ada yang apa yang curhat juga. Saya gini 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 gini. Nah itu rata-rata memang eh, apa ada itu ada pengaruh apa namanya dari luar gitu kan, pengaruh mungkin setannya masuk atau segala macam yang bisa jadi itu kayak terundang gitu karena kolbu kita tadi yang ada noktahnya itu gitu kan. Nah terus coba next next. Nah sebenarnya kita jika kita ingin hati kita lebih mudah lapang, ini menurut psikolog ya, dan ternyata nyambung sebenarnya dengan Tibun Nabawi gitu kan, untuk soal ininya ya, tapi kalau untuk soal penyelesaiannya banyaknya yang nggak nyambung gitu kan. Dan apa psikolog itu biasanya nggak percaya ada pengganggu jin atau setan, padahal itu kita harus mengimani ya, harus beriman kepada apa bahwa setan itu bisa dan sangat tahu lah bagaimana mengganggu manusia dan bagaimana masuk ke dalam tubuh manusia. Tapi biasanya kalau psikolog yang modern lah gitu ya, dia tuh jangan sedikit-sedikit ada jin atau setan kata gitu kan. Jadi kalau itu mah luka batin emang luka batin. Ya luka batin ya. Kita percaya bahwa itu ada luka batin diakibatkan karena tadi ya asumsi yang negatif gitu kan. Terus segala sesuatu tuh dipandangnya tuh ya ini aja gitu kan negatif gitu. Dan tidak segera diperbaiki, ya itulah yang akan menjadi luka batin. Nah, jika kita ingin hati kita lapang, tidak mudah terluka, maka kita harus berlatih melihat sebuah kejadian itu sebagai kenyataan seapa adanya. Gitu. Tapi gimana ya seapa adanya orang lagi baperan gitu kan, dibawa enggak lah itu biasa aja, nggak bisa. Bagi saya itu sesuatu yang menyakitkan gitu kan. Nah, semakin kita sedikit memberikan asumsi terhadap suatu kejadian, jadi asumsi negatif, semakin kita berlatih melihat kejadian itu sebagai kenyataan aja, tanpa perlu diberi bumbu oleh asumsi, gitu kan, bahwa oh ini sakit, ini melukai, maka kita akan lebih mudah untuk rileks dan lebih mudah objektif dan lebih mudah menentukan respon apa yang mesti kita lakukan atas suatu kejadian. Nah ini menurut teorinya begini, memang betul ketika kita rileks, kita berusaha biasa aja, akan tenang gitu. Tapi bagaimana untuk orang-orang yang udah terlanjur baperan dan udah terlanjur eh, suka dibawa ke hati gitu kan? Apa coba ininya? Kalau kalau menurut psikolog ya seperti ini aja gitu kan? Oh, ya udah jangan masukin hati. Terus kemudian apalagi misalnya kan? Nah kalau menurut Al-Quran atau Tibu Nabawi ada.
ya obatnya ada. Baca Al-Quran buat hati kita tenang. Dengarkan Al-Quran gitu. Zikir pagi petang. Nah ini setelah asar nih, zikir petang lengkap gitu ya, sampai subhanallah wa bihamdi 100 kali gitu. Kalau kita zikir pagi, istighfarnya 100 kali, atau misalnya kita bangun malam sholat tahajud minimal 2 rakaat, terus sholat witir, terus istighfar yang banyak, istighfar di waktu sahur gitu ya. Nah itulah yang rasanya benar-benar akan mengikis apa keegoan kita. Terus eh, kita juga minta ke Allah, ya Allah semoga hati ini memaafkan ini nanti Allah bantu ya. Jadi kita bukan diri kita sendiri yang merubah. Kadang-kadang kan gitu ya, kalau misalnya manusia itu merasa ya udah kita berubah, kita minta maaf kepada diri sendiri, ya itu gimana ya, kurang, saya kadang-kadang kurang setuju gitu kan. Atau orang berterima kasih kepada diri sendiri katanya gitu kan. Enggak, berterima kasih maka Allah gitu kan. Nah, Allah yang eh, menurunkan ketenangan, Allah yang apa menjadikan hati kita ini nggak ada kebencian, itu Allah semua gitu kan. Jadi itu ya, saya kurang setuju kalau misalnya kita berterima kasih kepada diri sendiri, perasaan nggak ada dalilnya juga gitu. Kita berterima kasih pada diri sendiri, berterima kasih mah ke Allah gitu kan, mensyukuri apa segala yang terjadi pada diri kita, ya kita syukuri gitu. Seperti itu ya. Kemudian next, ini waktunya masih lama nggak? Masih ada waktu? Masih, Mangga, Bu. Oh masih ya. Nah, terus kemudian kita, yaitu tadi mencari pengobatan. Pengobatan yang menyembuhkan secara lahir dan batin. Ya ini istimewanya ya, ketika kita memutuskan untuk mengobati batinnya dulu, gitu kan. Sebenarnya mengobati batin itu kan gampang ya, di sekitar kita ada Al-Quran kan ada gitu. Terus kemudian kita baca gitu. Ah saya emang nggak mau diruqyah, ya nggak apa-apa kalau nggak mau diruqyah, tapi kita harus ngerti caranya meruqyah mandiri itu bagaimana gitu kan. Kalau misalnya ada yang sakit kayak gini aja, kalau misalnya kan sakit itu kan tadi ada yang sakit kolbu, terus kemudian ada langsung ke fisik. Nah kalau saya ke fisiknya itu biasanya pegel di leher gitu kan, terus sesak nafas. Nah itu suka pengen terap nih. Nah ini anaknya ini sejak itu, jadi saya kalau bicara kayak gini langsung pengen terap, pengen keluar. Kalau menurut Ustadz itu katanya ya yang ada di ibu itu keluar gitu, nggak betah. Berarti masih ada Ustadz yang ada dalam diri saya. Masih kata Ustadz gitu ya. Masih ya, karena mungkin ya itu tadi kotoran-kotoran hati, kolbu kita masih ada nokta. Jadi ada yang masih bersemayam. Tapi nggak usah takut juga kan. Memang manusia itu lebih mulia. Manusia itu lebih apa? Eh, lebih ya, lebih bisa mengatasi, lebih kuat ya. Manusia itu lebih kuat. Jadi jangan sampai manusia takut sama setan, jangan sampai manusia itu takut sama jin, karena mereka lebih rendah dari kita gitu kan. Mereka tuh kecil. Kalau kita takut, kalau kita merasa, waduh mereka itu besar gangguannya juga, nah mereka tambah besar. Mereka tambah merasa, wah ini manusia kalah nih sama kita gitu kan. Kalau kita merasa takut, merasa wah sibuk dengan adanya mereka gitu kan, seneng gitu. Mereka seneng dengan adanya kita dibuat repot, kita dibuat, wah kan itu macam-macam ya. Kalau kita simak Ustadz Muhammad Faizar, jadi kalau saya tuh ininya kemana-mana ya, karena kan ingin merasa gimana sih kita nggak nyaman sampai bertahun-tahun gitu ya. Bertahun-tahun itu dari 2017 sampai 2023, 2022 ya. Sampai kemarin, sampai itu sampai masih merasakan, cuman yang di awal-awal 2017 2018 itu benar-benar parah gitu kan. Parah banget. Jadi akhirnya konsultasi ke Ustadz Nuruddin Al-Indonesi, ke Ustadz Muhammad Faizar gitu kan. Nah, akhirnya saya menyimpulkan gitu kan, karena mereka sama ya secara syar'i gitu, secara syariat menyarankan baca Al-Baqarah. Terus ada Ustadz Andri juga, terus kemudian ini ada teman saya dari Lombok ya. Beliau juga apa yang
menjadi saksi juga ketika saya di Lombok, taunya ada sesuatu gitu kan, terus kita cari ustazah juga di Lombok gitu kan. Nah, itu dari pengalaman-pengalaman ada mungkin sekitar 10 ustadz gitu kan yang ini, yang syar'i gitu kan, saya tarik benang merah, ternyata mereka sama menyarankannya kita harus bisa mengatasi, diri sendiri gitu ya. Terutama itu tadi baca Al-Baqarah setiap hari waktu itu ya. Harusnya sekarang juga harus baca terus gitu kan, kadang-kadang ya itu yang suka lalai itu manusia itu ya. Jadi waktu itu ketika saya baca Al-Baqarah setiap hari, setiap pagi, eee, langsung satu surat, itu sekitar 2,5 jam ya. Tapi awal-awalnya nggak begitu, nggak lancar. Ketika awal-awal saya baca, itu susah sekali gitu kan. Jadi saya minta ditemenin sama anak-anak, sama suami, ya kita baca Al-Baqarah. Pada ayat-ayat tertentu, wah itu ngamuk gitu kan. Ngamuk sampai muntah-muntah gitu, berhenti dulu, tapi sambung lagi, terus kemudian ayat tertentu lagi, seperti itu lagi gitu. Jadi mungkin baca Al-Baqarah itu sampai berapa jam gitu nggak selesai. Tapi kalau sekarang alhamdulillah udah lancar, baca Al-Baqarahnya udah nggak ada halangan gitu, udah nggak ada hambatan gitu, seperti itu. Nah, itu benar-benar jadi ketika kita baca Al-Baqarah langsung, teredam gitu kan. Tapi ada reaksi, muntah gitu kan, muntah lagi, teriak, muntah kayak gitu, seperti itu ya. Nah, eee, tadi kan, luka batin, terus kemudian ada serangan, terus kemudian serangan itu yang sebenarnya bisa menyebabkan, eee, sakit yang kelihatannya sakit medis, gitu ya. Bisa ke jantung serangannya, bisa jadi tumor ya, bisa jadi, migrain, bisa menjadi GERD gitu. Terus yang tadi anxiety gitu, was-was gitu. Nah itu bisa jadi seperti itu, gitu. Terus, nah yang penyakit-penyakit seperti itu, penyakit-penyakit yang oh ya eksim juga bisa ya, gatal-gatal, eksim. Nah itu coba apa, dengan pengobatan yang tadi, yang surat Al-Baqarah itu, dengan Quranic healing itu gitu. Kita bisa mencobanya sendiri gitu di rumah gitu ya. Next. Nah, ini amalan sunnah ya, amalan sunnah tapi harus benar-benar fokus gitu kan untuk menyembuhkan ya, untuk menyembuhkan amalan sunnah. Dan kira-kira apa saja amalan sunnah ini? Nah, kalau dilihat amalan sunnah ini banyak ya. Next. Nah, kalau kalau bisa semuanya dilakukan gitu. Ketika kita ingin ada kesembuhan ya, kesembuhan yang benar-benar, sembuh lahir dan batinnya juga. Kan ada, biasanya manusia mah suka ini ya, nggak sabaran dan panik gitu kan. Kalau ketika sakit langsung ke UGD gitu kan, langsung ke apa, pengen sembuh gitu kan. Iya, tapi siapa yang menyembuhkan? Menyembuhkan tuh Allah ya, yang menyembuhkan tuh Allah, bukan bukan dokter, bukan manusia, bukan ustad, bukan, tapi yang menyembuhkan tuh Allah gitu. Berarti kalau misalnya kita sakit atau apa, ya ingetnya langsung ke Allah dulu gitu. Ke Allah dulu, eee, lakukan selama kita masih bisa beribadah, lakukan ini untuk antisipasi ya. Jadi amalan sunah-sunah gitu ya. Kan ini sunah tuh banyak, ada sholat witir, ada tahajud. Nah, ini tahajud luar biasa juga ya. Kalau sholat witir itu di tahajud juga ya. Biasanya tahajud dulu terus kemudian sholat witir. Atau misalnya kita kalau khawatir kita nggak bangun sepertiga malam, berarti habis sholat isya sholat witir gitu ya. Nah, sholat witir, sholat tahajud, sholat duha, sholat setelah wudhu, sholat rawatib ya, yang menyertai, sholat wajib, sebelum subuh 2 rakaat, sebelum, duhur dan setelah duhur, kemudian setelah maghrib dan setelah isya ya, itu sholat rawatib. Kalau kita ke masjid, tahiyatul masjid,
istighfar 100 kali di waktu sahur. Jadi maksudnya waktu sahur itu waktu-waktu yang kita sering sahur gitu kan, bukan kita mau saum aja. Setiap hari kan pasti ada waktu sahur ya. Jadi, oh enggak katanya harus hari tasyrik kan nggak boleh nggak boleh, puasa ya, tapi kan ada waktu sahurnya ya. Tetap kita beristighfar 100 kali. Jadi bukan maksudnya mau saum gitu kan, tapi waktunya waktu sahur. Terus bertasbih, subhanallah wa bihamdi, terus bersolawat, ya, solawat juga luar biasa, terus kemudian membaca 100 ayat Al-Quran setiap malam, membaca Al-Baqarah dan Ali Imran setiap hari. Nah ini saya lakukan, yang membaca Al-Baqarah dan Imran setiap, tapi kalau Ali Imrannya kadang-kadang nggak selesai, tapi kalau Al-Baqarahnya bisa selesai, gitu kan. Tapi dengan membaca Al-Baqarah pun yang Mbak, ya sudah habis waktunya. jadi mau beli makan. Oh itu ada yang masuk ya. Mungkin admin itu aja di unmute, di mute. Yang Nah, terus Al-Baqarah, terus Al-Mulk di malam molu. ketika mau tidur. Nah, terus kemudian ini nih membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ini setelah sholat fardu juga ya, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Baca ayat kursi ya. Terus ayat kursi setiap malam dan setelah sholat fardu. Jadi kalau misalnya kita habis sholat fardu, terus biasa kan itu ya, bertasbih dulu ya, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar gitu kan 33 kali. Terus kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terus baca ayat kursi, auzubillahi minasyaitonirrajim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum gitu kan. Terus Al-Ikhlas, wallahu ahad, terus qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Nah, baru setelah itu kita berdoa. Gitu, biasanya gitu ya. Setelah sholat fardu, baca ayat kursi. Nah, terus next ini baca banyak gitu ya. Zikir pagi petang. Nah, ini dari bayangin 2017 tuh aku tuh udah umur berapa? Itu belum pernah zikir pagi petang. Baru tahu gitu. Pas kejadian itu jadi tahu. Oh, kita tuh harus zikir pagi petang gitu kan. Kirain teh itu mah santri aja yang zikir pagi petang, kita mah nggak usah. Nah, itu separah itulah ya. Saya tuh separah itu gitu. Nggak ngerti gitu. Maksudnya nggak tahu bahwa kita tuh harus zikir pagi petang gitu. Padahal itu pembentengan. Pembentengan. Jadi ibaratnya manusia itu kan kalbunya tuh sangat lemah ya kalau tidak dibentengi. Nah, dibentengi dengan zikir pagi petang gitu. Zikir pagi itu setelah sholat subuh ya. Jadi setelah sholat subuh itu jangan langsung ke dapur, jangan langsung masak gitu kan. Zikir dulu. Insya Allah setengah jam bisa ya. Terus di dalam zikir itu kan lengkap ya. Ada la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu saya bacanya 100 kali. Kan ada yang baca 10 kali. Kalau saya mah 100 kali aja baca itu gitu kan. Terus subhanallah wa bihamdi, terus astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, itu 100 kali, 100 kali. Gitu. Nah, petang baca lagi setelah sholat asyar ya, sholat asyar baca, tapi kalau misalnya lupa ya udah setelah sholat maghrib baca gitu ya, petang. Tapi diusahakan setelah sholat asar. Nah, itu terus la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Itu sering kita sebutkan itu ya kalau misalnya kita aduh ini lagi susah ya, omset turun atau gimana gitu ya kalau yang jualan, terus aduh gimana ini. Nah, kita baca la haula wala quwata illa billah gitu. Ya, terus zikir subhanallah wa bihamdi wa la ilaha illallah wallahu akbar gitu kan. Kemarin ya hari tasyrik itu hari yang sering dibaca. Godaannya ini zikir itu walaupun kita lagi senggang, malas gitu. Malah kita suka hari ringan ya, hari ringan tahu nggak? Hari ringan itu nyanyi gitu kan. Daripada hari ringan mending zikir gitu. Kadang-kadang suka nyanyi-nyanyi atau apa gitu. Nah, udah sekarang dari sekarang ke depan nggak usah nyanyi-nyanyi, kerasa banget deh. Jadi waktu dari 2017 itu saya nggak pernah lagi dengerin lagu gitu apa nyanyi. Kalau dulu mah ya di mobil style itu ya, CD itu lagu-lagu apa pokoknya zaman dulu kan
Ya yang seangkatan saya mah pasti sukalah lagu Rosa, lagu ya pokoknya gitu ya yang lagu-lagu, eee, apa, ya lagu-lagu seperti itulah. Itu tuh melekat banget ya. Nah, mulai dari 2017 saya sudah stop, dibuangin semua CD-CD, setel murotal aja, berpahala juga gitu kan, kalau ngedengerin Rosa mah nggak berpahala ya, ngedengerin Melly Goeslaw gitu kan nggak berpahala. Tapi kalau kita dengerin murotal insya Allah sambil kita hafalan ya, sambil kita baca, sambil ngapalin, berpahala juga gitu. Nah itu kadang-kadang sampai seumur itu baru tahu gitu ya, ya itu benar-benar gitu. Tapi Allah itu ya, seperti itu, untuk mengingatkan hambanya kadang-kadang melalui ujian, kadang-kadang melalui musibah. Wah dihantam dulu gitu, benar-benar saya dihantamnya itu benar-benar dihantam dari segi semuanya. Dari fisik sakit, keadaan gitu ya, mungkin keadaan ekonomi gitu kan, mungkin seperti itu. Habis-habisan juga gitu kan. Tapi ya, untuk apa, Allah sayang ke kita, kamu tuh jangan, apa, jangan kajongjonan kalau bahasa Sunda. Tapi di sini bukan orang Sunda semua ya, jadi kajongjonan tuh apa ya, kalau bahasa Aisyah, Indonesia Aisyah, minta buat tempat cabai itu es teh itu. hah? Lalai ya? Lalai. Kami tuh lalai, udah merasa ini aja, gitu kan, merasa udah bener aja. Ternyata sama Allah dikasih peringatan. Peringatannya itu benar-benar yang kayak ditoyor gitu ya, ditoyornya itu benar-benar ditoyor sampai wah udah deh. Sampai apa? Merasa gini ya Allah, hanya Engkau yang hanya Engkau yang bisa menolong hamba gitu. Sampai seperti itu ya. Ya, ya sampai seperti itu, sampai rasanya kita tuh nggak perlu apa-apa, nggak perlu semuanya nggak perlu gitu kan. Hanya perlu pertolongan Allah aja gitu. Sampai seperti itu. Yang saya perlukan hanya pertolongan Allah gitu. Jadi ketika kita lakukan semua yang Allah ridhoi, lakukan yang semua Allah sukai gitu kan. Waktu itu di rumah ada piano, piano buat anak-anak suka nyanyi kan kita kadang-kadang suka seneng gitu kan denger anak main piano tuh. Saya keluarin ya, saya keluarin piano, ada gitar, ada semua saya keluarin. Terus TV juga nggak pernah lagi muter siaran-siaran yang apa gitu ya, saya itunya pokoknya murotal kalau enggak suasana di Mekah gitu kan. Itu aja yang diliatin. Nah itu yang ternyata pelan-pelan menyembuhkan. Jadi saya sakitnya itu yang sakit aneh itu kan, sakit yang sesek segala macam kayak gitu. Terus akhirnya Allah pelan-pelan sembuhkan gitu. Saya qadarullah bisa bisa lagi meniti ya meniti hidup gitu kan. Bisa lagi bangkit lagi gitu seperti itu ya. Nah ini semua ya kayak misalnya baca doa setelah makan, baca doa sebelum makan, terus sebelum tidur masuk dan masuk dan keluar rumah, terus kamar mandi. Nah kamar mandi itu kan tempatnya setan ya, banyak setan jin di situ. Jangan lupa berdoa dan kaki kiri yang dilangkahkan. Jadi saya kadang-kadang kalau misalnya lupa kaki kanan balikan deh, mundur deh, keluar lagi, keluar lagi, lalu kaki kiri dilangkahkan. Ya sampai segitu gitu. Pokoknya saking apa? Saking ingin ditolong Allah. Saking ingin ditolong Allah. Karena merasa kalau tidak begitu, Allah tuh ya mungkin akan memalingkan dari kita, ya, akan berpaling dari kita. Gitu. Terus kalau misalnya apa? Orang lain tuh yang
maksiat dan lain-lain gitu kan. Buktinya biasa-biasa aja. Ya iyalah, kan ada istidraj ya. Istidraj itu ya sepertinya dibiarkan Allah gitu. Orang-orang yang mungkin dia melakukan maksiat atau misalnya dia belum ada dalam ketaatan tapi masih bisa melenggang, masih kita bisa ketawa-ketawa, masih bisa santai gitu kan. Ya itu karena istidraj gitu kan. Kalau kita sudah sadari sekarang gitu seperti itu. Tapi kalau kita berhijrah, ingin sembuh ya dari penyakit segala apapun, ya harus ini yang dilakukan dan kemudian ini pun sakit itu kalau ketika kita ikhlas, pasrah bisa menggugurkan dosa-dosa ya. Jadi kita sadari bahwa kita saya terutama banyak dosa. Jadi sekarang tuh cita-citanya apa? Cita-citanya ingin diampuni dosa. Jadi sebelum wafat itu semoga Allah mewafatkan saya dalam keadaan sudah bersih dari segala dosa. Ya Allah jangan wafatkan saya ketika saya masih ada dosa gitu. Itu seperti itu cita-citanya gitu ya. Nah ini pokoknya sunnah-sunnah kayak memakai pakaian dan alas kaki kanan dulu gitu kan. Nah ini sampai diturunkan ke cucu ya kadang-kadang kalau misalnya cucu lihat mau pakai sendal, kanan dulu gitu kan. Nah itu seperti itu gitu ya. Jadi sedetil itu kita lakukan apapun sunnah-sunnah yang dicontohkan Rasulullah, mendoakan kebaikan. Next. Ada lagi mendoakan orang tua dan kaum muslimin, menjawab azan, bersolawat, berdoa di antara azan dan iqomah, sedekah. Nah ini sedekah juga sangat sangat membantu dan harus dirutinkan ya. Kadang-kadang kita nggak punya uang misalnya atau apa, ya pokoknya seadanya aja, seberapa aja. Yang penting ikhlas. Kita niatkan sedekah kita adalah untuk kesembuhan kita, untuk ketenangan kita. Kemudian bersilaturahim ke saudara dan lain-lain ya. Bersilaturahim itu ke saudara ya, yang masih ada hubungan darah. Kalau ke teman atau apa yang tidak ada hubungan darah itu sila ukhuwah ya. Nah, bersila ukhuwah juga dengan teman-teman yang mungkin sama-sama sudah punya visi dan misi akhirat gitu. Kan kadang-kadang kalau kita berteman itu ada teman-teman yang masih santai aja lah, pokoknya mah ada yang penting misalnya kerja udah ada terus materi udah ada tinggal ini aja keliling-keliling jalan-jalan kongkow gitu kan. Setiap kegiatan kita yang tidak ada di situ disebut nama Allah, ya itu sia-sia artinya. Ya, setiap kegiatan atau aktivitas kita yang di dalamnya tidak disebut nama Allah, tidak dibacakan Al-Qur'an, tidak saling mengingatkan, itu namanya kegiatan yang sia-sia, yang melalaikan. Gitu kan? Apalagi misalkan yuk kita kumpulan terus ada joget-joget, ada nyanyi-nyanyi, apa sih? Gitu kan kegunaannya atau itu kan untuk menenangkan hati katanya gitu ya misalnya, atau itu kan refreshing. Nah, refreshing itu sebenarnya yang bisa menambah ketakwaan. Jadi kesimpulannya ke situ gitu kan, yang bisa menambah kepada ketakwaan gitu. Kalau misalnya enggak seperti itu, ya buat apa? Berarti kan itu sia-sia, tidak ada gunanya, tidak akan kita bawa ke akhirat. Apalagi di usia saya seperti ini, di mana bekal juga belum ada gitu kan, ya kita persiapkan diri dan keturunan kita, anak, cucu, supaya mereka juga paham menjadi anak-anak yang soleh dan solehah yang nantinya bisa mendoakan kita gitu. Tuh ya. Next. Nah, ini udah langsung ke praktek ya. Jadi kalau misalnya kita tadi ya, surat Al-Baqarah itu diapain gitu kan? Surat Al-Baqarah diapa? Untuk bisa berefek ke badan dan misalnya untuk ke seluruh keluarga. Ini dalam 1-3 hari, next. Kita membaca ayat kursi. Baca ketika setelah sholat fardu. Jadi siapa yang membaca ayat kursi setiap sholat, tidak ada yang menghalanginya masuk surga selain kematian. Gitu. Masya Allah ya. Jadi kita semua kan inginnya masuk surga, gitu kan? Inginnya masuk surga tanpa hisab, gitu.
Jangan dulu masuk neraka dulu, karena sehari di neraka itu luar biasa gitu ya. Wah, tidak akan kuat gitu. Jadi pasti kita tanya sama Allah, ya Allah, jangan sampai kita mampir ke neraka gitu. Inginnya langsung masuk surga. Next. Merutinkan zikir pagi. Jadi ini ya, tadi zikir pagi dan sore ibarat baju besi. Semakin banyak lapisan lempengnya, itu kan senjata tidak akan menembus pemakainya. Nah itu, setan tidak akan masuk. Jadi bahkan kekuatan baju besi bisa mencapai keadaan di mana tombak bisa mental balik lagi. Kalau ada yang orang yang ngerjain kita, balik lagi gitu kan ke orang yang mengirimnya. Kalau kita dikirim sihir atau dilempar ain gitu kan, balik lagi ke yang ngirimnya. Itu seperti itu ya. Next. Nah, itu tadi 1 sampai 2 hari terus baca itu. Nanti jadi bisa rutin gitu maksudnya. Terus instruksi kedua, hari keempat dan keenam, nah meruqyah air. Ya, jadi kalau air itu kan menurut penelitian yang di Jepang itu air itu kalau dibacakan ayat-ayat atau dibacakan sesuatu yang baik ya, doa kan baik ya, itu kan berubah kristalnya menjadi kristal-kristal yang mirip air zam-zam gitu. Nah, jadi kita juga ini air galon di kita di rumah. Nah, bacakan ayat-ayat Al-Fatihah ya. Al-Fatihah, terus kemudian Al-Baqarah. Nah, Al-Baqarahnya dipilih aja 1 sampai 4, 163, 165, 255, 264, 286. 284, 286 yang apa dua ayat terakhir. Terus Ali Imran. Ali Imrannya ini Al-Araf, As-Saffat ya. Nah, ini yang lengkap. Nah, kalau yang ringan, Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Ini kan pasti kita sudah hafal semua ya. Bacakan dan tiupkan ya pakai F. Tiupkan ya, dan tiupkan ke air ya. Terus next. Nah, kita ini galon misalnya kan. Galonnya galon besar. Kalau 200 ml mah sedikit. Saya mah galon aja, galon yang ada di rumah. Yang berapa galon? 5 liter, 10 liter. Nah, ini kan dibacakan tadi ya. Tadi surat yang tadi. Kemudian ini sepertiganya untuk diminum. Bisa dicampur dengan herbal sesuai. Misalnya kalau kita lagi sesak nafas, campur dengan habatus sauda, minum ini. Nah, sepertiganya untuk mandi. Jadi misalnya perbandingannya 10 liter air itu dikasih ada daun bidara. Daun bidara punya nggak pohonnya? Kalau saya ini sampai nanam daun bidara saya udah tinggi ya. Setiap hari saya mandi daun bidara dari tahun 2017 sampai 2023. Sampai pohonnya aja dipetikin terus, tapi tambah dipetik tambah subur, gitu kan? Sepertiga untuk mandi, tapi mandinya 1 gayung biasanya gitu kan, terus kemudian dicampur 10 liter air. Nah, sepertiganya lagi untuk ngeruqyah rumah. Kalau misalnya di rumahnya ada foto-foto, ada patung, itu singkirkan ya. Fotonya foto diri kita misalnya kan ditengkrop-tengkropin aja, disingkirkan ya. Apalagi fotonya gede banget misalnya kan. Nah, itu diturun-turunin semua ya. Karena malaikat nggak akan masuk kalau ke rumah yang ada foto atau misalnya patung. Misalnya ada patung kuda. Dulu saya punya patung kuda dari Bali gitu ya, patungnya kayu bagus, itu juga disingkirkan. Terus punya foto ya, foto sekeluarga itu juga udah singkirkan aja gitu. Kadang-kadang aduh sayang ya, aduh kita lebih sayang diri sendiri gitu atau kita ingin ditolak Allah apa enggak gitu ya. Ada yang misalnya udahlah berobat aja, ya berobat nanti justru kalau misalnya itu sakitnya adalah sakit yang diakibatkan setan, si setan itu akan membangkrutkan kita. Bisa jadi harta kita tuh habis dipakai berobat dan dia senang gitu. Tapi kalau dengan cara-cara yang seperti ini, insya Allah sembuh, iya insya Allah ya. Dan kalaupun misalnya kita ditakdirkan sakit atau misalnya terus wafat ya dalam keadaan kita yang sudah yakin kepada apa yang Allah ridhoi gitu ya. Nah, ini untuk rumah mah disemprot-semprot ya, disemprot.
Ini tuh bidara kali ya. Next. Membersihkan rumah dari lukisan, gambar makhluk bernyawa, tadi kan patung, jimat-jimat, isis, dan sebagainya. Next. Nah, ini yang ini ya, disebutnya Az-Zahrawain. Ini ketika saya ikutan workshop sama Ustadz Unai. Jadi hari 1 sampai 3 ayat kursi zikir pagi petang, terus hari 4 sampai 6 ruqyah rumah di ruqyah disemprot-semprot, terus kemudian 7 Al-Baqarah gitu kan. Oh itu ya ada ya. Iya Masya Allah ya. Terapi Az-Zahrawain. Terus kemudian hari ke-15 sampai 24 itu Al-Baqarah 100 ayat. Terus kemudian Al-Baqarahnya ini bertahap ya. Al-Baqarah 146 ayat. Terus full yang hari ke-33 sampai hari 40 tuh full 286 ayat. Nah, kalau saya waktu itu dari awal full ya, selama 1 bulan Al-Baqarah full gitu kan. Nah, itu seperti itu ya. Ini ada step-stepnya. Jadi Masya Allah ya, sahabat MCR ini sudah ada yang pernah ikut terapi Az-Zahrawain dan memang melegakan gitu. Kita juga jadi akhirnya tidak tertarik oleh hal-hal yang ya itu tadi melalaikan. Udah aja skip gitu. Kalau misalnya ada ini mas skip, udah nggak itu gitu kan, nggak ada gunanya atau nggak ada manfaatnya untuk akhirat gitu, ya udah skip gitu. Next. Nah, itu tadi ya pengalaman dengan Quranic Healing. Ini sebenarnya apa ya? Ya ini pengalaman-pengalaman dengan Quranic Healing. Jadi kita mencoba membuat produk-produk yang kira-kira mungkin bisa membantu teman-teman. Jadi produknya ini memang ada macam-macam gitu kan. Tapi yang kali ini yang pertama kali ingin diluncurkan adalah silakan aja nanti ini kan oleh admin mungkin sudah selesai ya sharingnya, dan ternyata ada produk yang berkaitan, ada beberapa produk sebenarnya, tapi hari ini kita luncurkan satu-satu gitu ya. Nanti insya Allah minggu depan ada lagi gitu ya, yang memang berkaitan dengan healing gitu, seperti itu ya. Silakan untuk admin, mungkin teman-teman semua, sahabat MCRI semua masih bertanya-tanya apa sih kira-kira produknya dan itu kegunaannya untuk apa gitu. Silakan. Mungkin ada videonya atau moderator setelah ini apa? Iya, baik buat nanti kita launching ya bersama Bu Irna juga. Mungkin Ya. karena alhamdulillah tadi sudah kita dengarkan pemaparannya, Masya Allah sampai nggak kerasa Bu ini teh ya, kita sudah 1 jam ya, saking seru Masya Allah. banget. Seru Iya. banget bahasan tentang healing dengan metode Quranik ini. Dan tadi banyak sekali yang bisa di-highlight. Kalau bahasanya mah, kalau ngambil intisari nggak bisa semuanya, kayaknya udah nggak bisa diintisariin, semuanya penting Masya dalam Allah. materi. Nanti insya Allah juga mungkin oleh admin di-share juga ya Bu ya, materi hari ini atau sore hari ini, biar bisa kita amalkan juga, karena ini sangat penting sekali. Kadang-kadang kita suka lupa saking kebanyakan teori nih. Ya. Akhir zaman ini kebanyakannya teori, Mhm. sampai lupa bahwa segala sesuatu ini dibawa dari ridho Allah. Kita merasa kita nih usahanya. Betul banget tadi yang kata Bu Irna sampaikan, kita udah banyak teori, banyak disounding tentang A, B, C, sampai kita lupa bahwa diri kita, jiwa kita, roh kita ini punya Allah. Kayak merasa bahwa kita bisa nih menggaungkan semuanya, kita bisa meraup semuanya, padahal semuanya atas ridhonya Allah. Dengan ruqyah mandiri tadi, insya Allah dengan kita baca Qur'annya lagi, kita tadaburi, kita maknai, semakin kita dekat dengan Allah insya Allah. Baik, sebelum kita masuk ke acara inti kita mungkin ya Bu ya, kita akan buka dulu sesi tanya jawab. Nanti setelah sesi tanya jawab, insya Allah
kita akan launching produknya yang dari beberapa hari ini udah penasaran banget apa ya yang mau di launching nih sama Bu Irna. Aduh, pokoknya semua produk Bu Irna nih sangat ditunggu oleh sahabat Aib Syari, insya Allah. Aduh, gregetan sebetulnya, tapi pasti teman-teman dan sahabat Aib Syari pengen nanya juga. Kita Ya, buka 3 pertanyaan mungkin ya Bu ya. itu udah ada yang bertanya ya di chat ya. Ah ya, ini Lita izin bacakan ya Bu ya. Silakan. Nah, Bismillah, semoga Bu Irna selalu dalam lindungan Allah. Izin bertanya, saya saat ini selalu dapat masalah dari mantan suami yang selalu minta uang saat saya mau bawa anak ketemu orang tua saya karena hak asuh jatuh ke mantan suami. Terus saya juga kadang-kadang berselisih sama suami yang kadang over cemburu dan suka nuduh saya tidak taat. Menuduh saya perempuan nggak bisa jaga diri. Padahal wallahi saya tidak seperti yang beliau tuduhkan. Intinya suami saya ini suka negative vibes. Gimana biar saya waras ngadepin laki-laki di sekitar saya ini, ya apa maksud Allah dengan gangguan-gangguan dari manusia ini? Apakah ada cara pengobatan dengan Quran healing biar saya lebih tenang, nggak terpengaruh omongan mantan dan suami yang negatif-negatif ini? Jazakillah khairan wa barakallahu fiik. Mangga Ibu, boleh Ya, langsung dijawab. ya, kalau misalnya kita ya terganggu ya dengan orang atau kita kan misalnya ada di lingkungan yang sekarang ini masih di lingkungan yang dekat misalnya tadi ya dengan mantan suami dan lain-lain. Kalau dia ngeganggunya lewat handphone misalnya atau WhatsApp, ya lebih baik kan ganti aja nomornya gitu kan. Kalau misalnya dia mendatangi, kalau saran saya sih ya kita coba dulu misalnya apa pergi ke tempat-tempat yang di situ lingkungannya kondusif gitu ya untuk jiwa kita. Seperti misalnya ke pondok pesantren gitu ya. Nah, itu juga yang saya lakukan ya. Sekarang ini tuh kalau misalnya ini ya kita pergi ke pesantren itu lebih menenangkan. Di situ kan insya Allah Allah juga menolong kita gitu. Seperti itu ya. Terus mungkin kita bersedekah ke apa santri atau misalnya anak yatim dan duafa. Nah, insya Allah karena kita ingin ditolong Allah tadi ya, kan kita bingung nih, kenapa orang seperti itu. Kalau Allah sudah menolong, insya Allah tadi kayak misalnya suami seperti itu akan bisa jadi dilembutkan hatinya atau kita dilindungi Allah gitu. Itu intinya kayak gitu. Jadi kita lakukan apa yang Allah ridho. Kita pergi atau berkumpul dengan orang-orang soleh ya ke pondok. Misalnya kita main ke pondok, kita diam di situ gitu kan. Insya Allah nih saya lagi mau bikin program homestay untuk teman-teman yang misalnya lagi ada masalah. Nah, homestay-nya di mana? Di pondok. Jadi supaya eh, kita melihat kegiatan santri sehari-hari gitu kan. Terus kita juga terlibat di situ. Nah, itu yang ingin saya lakukan untuk teman-teman yang mungkin ada masalah dengan orang-orang luar gitu ya. Seperti itu. Jadi jawabannya itu tadi ya, kita lakukan apa kegiatan amalan-amalan sunnah, terus kemudian kita menghindar, itu menghindar seperti itu. Terus mudah-mudahan ketika kita berdoa sama Allah, kayak tadi misalnya hak asuh anak, itu bisa Allah mudahkan gitu, bisa Allah tolong gitu kan. Yang pasti kan dengan doa itu lebih akan sampai ketimbang kita misalnya kita adu mulut atau misalnya kita eh, apa ber, berdebat dengan orang-orang yang nggak paham gitu. Orang kan biasanya kayak gitu ya, orang-orang yang lagi penuh nafsu, ingin menguasai, ingin memeras kita gitu kan, orang-orang yang nggak ini ya. Kan ada ayatnya. Ayatnya tuh wa idza qara'ta gimana deh? Wa idza qara'ta Al-Qur'ana, ya itu pokoknya istilahnya itu ya. Jadi kok jadi suka mendadak lupa. Jadi Allah itu akan mengadakan hijab, jadi penghalang antara orang-orang yang baca Quran dengan yang tidak gitu. Wa idza qara'tal Qur'ana bukan itu mah surat
Nah, itu ya ada ayat, nanti saya share ya, kalau suka ngedadak lupa. Allah itu mengadakan hijab antara orang-orang yang baca Quran dan yang tidak, gitu kan? Itu intinya ya. Jadi jelas kalau kita misalnya merasa terganggu dengan orang-orang yang semacam itu, ya, dengan apakah itu mantan suami atau siapapun lah yang ganggu, baca aja doanya. Gitu. Seperti itu kan kita mau berdebat atau mau adu argumen juga, udahlah, orang udah nggak nyambung, misalnya udah nggak visinya nggak sama, ya udah kita minta pertolongan sama Allah. Gitu. Ya. Baik, sudah. Ya. Iya, alhamdulillah. Hatur nuhun, Bu Irna. Mungkin sudah Ya. terjawab ya, Umarana. Iya, jazakallah ya Ja'alna bainaka jazaa. wa bainal ladzina bil akhirat hijaba mastura. Nah, itu Ah, nanti deh saya share. Itu ayatnya dari Al-Qur'an. Oke. Iya, Masya Allah. Selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Ipah, Teh Ipah ya. Afwan, tadi dikatakan membaca ayat kursi setelah sholat tidak akan menghalang masuk surga kecuali kematian. Mohon penjelasannya, bukankah menuju surga harus mati dulu? Oh, gitu. Iya. Iya betul. Itu apa? Masuk surga harus mati dulu. Nah, mungkin kita jadi artinya memang tidak akan menghalangi membaca ayat kursi, tidak akan menghalangi kita masuk surga, gitu kan? Kan bahasa Al-Quran tuh suka seperti itu ya, atau bahasa dalil itu kecuali kematian. Nah, ini maksudnya kecuali kematian yang seperti apa gitu kan? Yang seperti misalnya, jadi gimana ya jelasinnya nih? Memang kita masuk surga itu setelah mati gitu, tapi ada mungkin kematian yang tidak husnul khotimah gitu kan, kematian yang tidak husnul khotimah. Nah, ini kalau kita baca itu mah kita insya Allah masuk surga dengan dengan husnul khotimah gitu, seperti itu ya. Jadi ada kematian yang baik, ada yang kematian yang tidak baik kan, seperti itu. Itu ya, mungkin itu Iya, sementara itu jawabannya ya. iya, baik, Teh Ipah mungkin bisa nanti dikembangkan lagi mungkin ya Bu di Ya. grup ya. Dan juga untuk satu pertanyaannya lagi mungkin karena ini keterbatasan waktu Teh, mohon maaf sekali, mungkin kita bisa lanjutkan pertanyaannya di grup seperti biasa ya, nanti kita hidupkan grupnya. Alhamdulillah kita sudah selesai di sesi tanya jawab, Masya Allah. Kita bisa langsung mungkin ya Bu Ina ya ke Ya. dalam acara puncak kita yaitu launching produk. Nah, karena sudah sangat penasaran nih launching produknya apa sih? Ini yang keluaran baru dari Bu Irna, apalagi tadi sudah di-spill juga sama Bu Irna beberapa produk gitu ya. Dan sekarang launchingnya satu produk dulu, wah berarti masih banyak nih rangkaian launching lainnya. Nah, alhamdulillah kita mungkin langsung saja boleh diperlihatkan beberapa detik video untuk launching produk hari ini. Apa ya produk? Boleh Mangga? Teh Nadia selaku admin bisa ditayangkan videonya. Nah, itulah produknya. Aduh, Masya Allah. Ya. Sangat berkaitan ya Bu dengan healing Quranik kali ini, Ya. Quranik healing hari ini, Masya Allah. Mungkin bisa Bu Irna sampaikan Bu, apa nih cerita di balik